gue lumayan orang yang agak hard on myself. Yeah. Some of my close friends would say very hard. Overcritics. You are your worst own critic? Yes. Dan itu kadang baik tapi juga kadang sangat tidak baik gitu ya. Tapi ya that's me gitu, and I accept it gitu. I'm trying my best to overcome the situation, tapi ya by blood ada itunya gitu, dan mungkin itu yang paling crucial. Hi everyone, kali ini edisi spesial tutupan tahun 2025, kita hadir mengajak makan tamu kita yang kayaknya udah lebih dari beberapa bulan jadwalnya kita tunggu dan kita nanti. Kita pilihkan restoran Indonesia spesial Palalada yang hadir di Sogo Plaza Senayan lantai 5 untuk menyambut mantan Pak Ketum ya berarti ya? Mantan. Di kepala gue tadi masih mau beloknya ke situ terus oke udah gak. Reza Radian, welcome to our show. Thank you so much. I'm very happy to be here with you. And I believe congratulations are in order. Film Pangku baru saja meraih penghargaan 4 Piala Citra. Yes. Apa aja ya? Best Picture, film terbaik, artistik terbaik, supporting actress terbaik untuk Ibu Christine Hakim, dan satu lagi penulis skrip terbaik? Iya, penulis skenario terbaik, kan? Yes. Karena aku dikasih tahu dua dari fields ini adalah yang dikerjakan Reza di film itu, sutradara dan penulis naskah. Yes. So, quite an achievement. I mean, it's something new. Iya, banget sih. How do you feel? Agak overwhelmed. Kemarin sih masih merasa perlu memproses karena aku nggak sempat punya waktu untuk menyerap dan accept all those things, untuk menikmati dulu karena harus langsung syuting kemarin. Jadi kayak cepet banget gitu. What did happen? Iya, overwhelmed. Of course, very grateful bahwa ada hal yang baru lagi yang bisa dilakukan gitu. Okay. Pengen tahu buat Reza Rahadian, how would you describe 2025 for you? I think it's been amazing year. Tahun penuh kemurahan hati Tuhan. Tahun yang penuh berkat, tahun penuh kontemplasi, pelajaran. Ini tahun yang menurutku ya tentu banyak tahun-tahun yang juga spesial, tapi ini punya arti yang berbeda karena di tahun ini I've accomplished something yang I've been waiting to do. Menulis buku, membuat pameran seni, kemudian membuat film. Itu happens in 2025. So, ya tentu tahun yang sangat luar biasa sih. Okay. Kamu tuh CEO-nya apa sih? CEO, kelinci. Kelinci. Iya. Zodiakmu? Pisces. Oh, Pisces. Kalau kata ramalan memang 2025 tahunmu apa gimana? Nah, aku nggak tahu lagi. You're not into it? Not really. Really? Iya, maksudnya ya tahu-tahu aja gitu, tapi nggak sempet ngecek kayak ini tahunnya kelinci bagus apa enggak gitu, nggak sempet ngecek sih. Oke. Iya. Senang ya? Iya, senang ya ngedengar ada yang menutup dengan pengakuan yang manis gitu mengenai tahun 2025. Karena di podcast aku sama di siaran aku kan kita membahas mengenai itu terus tuh. 2025 pengalaman orang-orang gimana gitu. Sebagai momen reflektif dan sedikit banget entah kenapa 2025 itu bisa digambarkan, yes, everybody is nodding. 2025 bisa digambarkan sebagai tahun yang manis, right? A lot of us describe 2025 as a very sexy and tough year. But listening to your story, it gives a sense of hope gitu ya, bahwa mungkin di dalam dunia di dunia seni justru tahun 2025 itu tahun yang fruitful. Iya, karena kita sempat ngalamin di mana ada kekhawatiran, in this economy, apakah film penjualan tiket akan cukup bagus, dan ternyata agak lain, membuktikan bahwa ada kok penontonnya film Indonesia ke bioskop dan berjuta-juta gitu. Jadi menurutku we are heading into a numbers yang sangat baik dalam penjualan tiket gitu ya, tiket sales. Walaupun angkanya mungkin tidak merata gitu, but still almost 80 million ticket sales this year.
I think that's a pretty good number. It's really good. Tahun lalu juga kisaran itu. I'm not sure apakah sama atau lebih kurang sedikit, but still it's good for our cinema. Dan pencapaian film-film yang mungkin berbeda genre dengan apa yang biasanya lebih selling, tiba-tiba di-accept oleh publik gitu. Berarti publik juga ada ketertarikan melihat sesuatu yang berbeda lagi dari film. So I think it's been good. Kita ingat beberapa waktu lalu kita ngobrol sama Aryo Bayu, dia bilang pembahasannya juga sama, dan dia bilang 2025 itu serunya semua aktor di tanah air itu semua sibuk kerja sampai filmmakers kesulitan mencari siapa lagi nih yang bisa memerankan film-film kita. And his point was, berarti sebetulnya industri perfilman di Indonesia ini butuh bakat-bakat baru terus. Definitely. Karena everyone is so busy working. And we need more. See? We need more. Definitely, we need more. Oke, kalau gitu dari kacamata Reza Radian, aktor seperti apa sih yang dibutuhkan sekarang buat mungkin penonton Branch Creative yang punya panggilan juga, aku tuh pengen jadi bintang loh. Oke, gitu, jadi bintang is one thing, tapi kebutuhan dari industrinya kayak apa sih sebenarnya sekarang? Aktor yang satu tentu fleksibel. Fleksibel dalam artian mudah untuk bisa masuk ke dalam genre ataupun karakter yang berbeda-beda. Aktor yang punya disiplin yang tinggi. Karena biar bagaimanapun sebagai pemula, kita nggak bisa berharap bahwa everybody will treat us special. I mean, disitulah letak di mana perjuangannya. Dan itu butuh waktu. Trust itu harus di-earn. You have to earn someone's trust, gitu. You cannot get it for free. Dan itu perjalanan yang kita butuh lihat dari calon-calon aktor yang akan berkecimpung di dunia seni peran secara khusus, gitu. Butuh yang persistence, butuh yang konsisten, komit. Syuting nggak gampang, tantangan di lokasi banyak. Skrip juga adalah sesuatu yang berat untuk dipahami, tidak selalu mudah. Jadi kita butuh memang yang mencintai profesi itu. Gitu. Yang mencintai profesi itu. Sebelum membahas mengenai itu, berarti sebenarnya tadi kan Reza juga mengakui in this economy gitu, semua kan katanya impacted dari situasi ini. Tapi kalau ternyata pertumbuhan film semarak itu, penonton, aktornya semua pada kerja, berarti kan produksi banyak dong gitu. Karena produksinya itu kalau di total, maybe tahun ini sendiri more than 300 title across the film and series and other platform kind of format gitu ya. Film kan macam-macam nih sekarang. Itu pack banget, Dave. There's a lot. We're talking about series. There's a lot of titles series tahun ini. Kemudian sekarang ada drama vertikal. Itu juga banyak sekali jumlahnya. Belum lagi film made for OTT platform. Film made for theater release gitu. Jadi a lot, actually a lot. Is it safe to say bahwa industri film nggak terpengaruh dengan situasi ekonomi yang lagi jelek begini? Pasti ada pengaruhnya, terutama di soal budget produksi yang meningkat, otomatis hitung-hitungannya jadi berubah, kemudian logistik jadi lebih mahal, transportation jadi lebih mahal, apalagi kalau kita syuting di luar kota, tiket pesawat, bensin, yang minor-minor nih, tapi kalau diurutin kan jumlahnya gede banget gitu ya, kita ngomongin tentang 100 orang kru yang harus berangkat dan lain-lain. So I think impacted, cuma ya orang film selalu punya strategi untuk bagaimana deal and adapt to any condition. Kayak dulu zaman pandemi juga, we still manage to make films dengan keterbatasan segala yang ada. Memang menurutku pribadi orang film tuh cukup menjadi, bisa dibilang orang-orang yang sangat resilience dan adaptif gitu sama situasi. Dan mungkin juga saat hidup lagi susah, justru adalah momen orang butuh hiburan banget. Dan creativity-nya biasanya lahir hal-hal yang baru. That is so true. Sometimes in our low point atau situasi yang agak mendesak, muncul ide-ide atau spark yang lain gitu ya, yang ternyata bermanfaat buat mereka sendiri pada akhirnya. Sampai lupa sambil makan atuh. Aku dari tadi udah ngeliatin ini. Ini tuh porsi personal. So, mesti kamu campur semua ke dalam, karena di dalam ini nasinya, ini cakalang kalau nggak salah ya.
Ini nasi kettle cakalang. Nasi kettle atau kettle? Nggak ada apa-apa, Jeng. Oh. Nasinya mana? Oh, udah di atas sini semua. Oh, di atas sini, So, oke. Ini aja for show. Yes. Terus ini ayam kalasan, betul? Ini dendeng balado. Dan ini adalah That's sate my marang. favorite. Really? Yes, I love tahu gejrot. Tahu gejrot. Yep. Oh, tahu gejrot biasanya hidangan dari Semarang. Kamu dari Semarang memang? Enggak sih. Oh, Cuman iya. aku suka aja tahu gejrot. gitu? Aku pikir tahu gejrot itu Sunda loh, bukan ya? Bukan Semarang ya? Gue sih makan ini Aku pikir Jawa Barat. di Bogor. Oh, di mana-mana ternyata. Iya, dari So, mana-mana. please do enjoy. Ada lagi yang mau ditambah nggak kira-kira? No, I'm good. Abis ini mau lihat menu mungkin. Oke, mari kita lanjutkan obrolan kita. Nah, tahun 2025 juga Reza merayakan 20 tahun Correct, yes. karirmu. Yes. Oke, Ya, 2 dekade. 2 dekade. Tadi kan kamu juga menyebutkan persistency itu penting di dalam karir. Yes, selamat makan. Mari, smakelijk. Smakelijk eten. Dan kamu juga menyebutkan untuk menjadi aktor yang dibutuhkan di negara kita ini adalah mereka yang cinta dengan apa yang mereka lakukan. True. Pengen tahu kalau buat kamu, kapan kamu akhirnya genuinely in love with what you do dalam rentang perjalanan karir 20 tahun itu? I was 21. Oke. Starting 19, terus merasa jatuh cinta sama film, sama acting itu di umur 21. Oke. Turning point-nya adalah ketika pertama kali mendapatkan satu kesempatan yang menurutku, kok ini jadi ngerubah cara aku berpikir tentang yang tadinya menjalani sebagai hobi, karena suka aja. Dan this is the only thing that I can do at that moment. Nggak kepikiran yang lain, merasa nggak punya skill set yang lain. Kayaknya satu-satu solusinya acting gitu. Terus tiba-tiba ternyata dapat film Perempuan Berkalung Sorban. That film changed my life completely. Dan ternyata bahwa oh Reza ternyata dianggap cukup kayaknya ini anak punya talenta untuk kita kasih kesempatan lagi. Boleh deh kita coba casting. Nah itu tuh pelan-pelan kepercayaan dari industrinya melalui casting director, produser tuh mulai perlahan-lahan tumbuh. Di situ ternyata kecintaannya juga makin dalam sama seni peran gitu. Dan until I said to myself, okay, for sure saya akan lanjutkan ini terus. Gitu. Aku mau lanjutin secara serius. Setelah kamu jatuh cinta dan kamu memutuskan untuk serius di sini, berubah nggak pendekatan lo terhadap pekerjaan lo? Berubah. Lebih gimana tuh? Menjadi lebih apa? Menjadi lebih demanding. dong. Yes, menjadi lebih demanding ke diri sendiri. Funny that you should acknowledge that. That's on our list of questions. Menjadi lebih naro pressure dan dorongan yang tinggi untuk come on. Let's do something more and more gitu. Mungkin itu kali ya. Because gue lumayan orang yang agak hard on myself. Yeah. Some of my close friends would say very hard. Overcritics. You are your worst own critic? Yes. Dan itu kadang baik tapi juga kadang sangat tidak baik gitu ya. Tapi ya that's me gitu, and I accept it gitu. I'm trying my best to overcome the situation, tapi ya by blood ada itunya gitu, dan mungkin itu yang paling crucial. Kamu bilang ada baik ada buruknya. Ya. Apa menurut Reza baiknya menjadi very critical and hard on yourself? Baiknya terus memacu diri, nggak cepat puas sama sesuatu yang dihasilkan. Buruknya adalah you never really appreciate yourself. And that's not nice to do that things to your own body. Karena kan ada yang udah kerja, ada tangan, ada hati, ada pikiran, ada semua nih organ-organ yang udah kerja ini. Jadi nggak merasa dihargai karena you always keep on like criticizing yourself too much gitu. Mungkin rasa terima kasih kepada diri juga jadi lack. You don't really appreciate yourself. You don't really appreciate the hard work that you gave or energy that you put into it, into the project or into the craft. Ya itu. Itu sisi
kurang baiknya. Enggak even take time. Do you take time to celebrate your achievement and wins? This is funny but also interesting maybe. Karena euforia itu aku menilai sangat cepat, jadi aku tuh hampir nggak pernah baru sadar bahwa I never really celebrate anything if I want something or if I achieve something. What? For the past 20 years. Oh my God. Jadi ada sesuatu yang kadang Arya, manajerku suka bilang, do you realize that you just want this? Yeah. Don't you wanna take time untuk kayak, I don't know, makan-makan kayak yang simple-simple aja. Iya. Atau whatever kind of celebration that gets you going gitu. Iya, enggak. Karena aku selalu bilang, ya udah kan udah lewat. Padahal ini kayak baru sehari yang lalu. Nah, aku tuh cepet banget meninggalkan karena I'm so terrified of being in a very comfortable situation. Itu ternyata aku punya ketakutan sendiri. Mungkin kalau dari sisi psikologi bisa mengelaborate itu lebih dalam gitu ya, yang mungkin mengerti. Di mana I don't feel too comfortable on celebrating what I achieve. Karena menurutku apa yang aku achieve itu adalah sesuatu yang sifatnya sangat sesaat dan euforik sesaat. I got misalnya sangat menghargai dan sangat bersyukur dapat piala sebagai aktor terbaik dari film A. Itu dari film A, belum tentu dari film B. Let's move on. Nah, move on itu kadang-kadang kecepatan. Jadi nggak sempat dirasain dulu, nggak sempat di-celebrate dulu. Itu udah langsung, karena menurutku itu kadang-kadang I was just too uncomfortable of like being too comfortable on something gitu. Takut aja. Takut terlalu nyaman. New. That we discover about yourself? Oh iya. Oh my God. Kebayangnya ya kalau gue, film panjang pertama gue menang langsung 4 piala Citra ya. Gue booking 1 Plaza Senayan. I don't know what to do with it. I just feel like it gitu. Something gitu. Tapi mungkin lo punya kebutuhan yang berbeda gitu ya. Tapi at least a simple moment where you say thank you to your... Mungkin dalam doa ya. Oke. Dalam doa aku bawa. Ya. Ya, terima kasih Tuhan segala macam. Iya. Tapi udah. Oke. Cepet aja gitu. Kayak momennya tuh harinya berganti. Ya aku merasa momen itu udah selesai. Okay. Kenyamanan itu menakutkan berarti. Oh sangat. Sementara kita nih ya nyari yang nyaman. Tapi giliran dapat yang gak nyaman kita malah takut. Tapi mungkin juga ya Dev, I don't know ya. Mungkin juga karena as an artist, I don't feel like kenyamanan tuh cukup membuat aku bisa menemukan hal-hal baru. Oke, berkembang. Karena lewat ketidaknyamanan, lahirlah sebuah pemikiran-pemikiran yang terus coba diperbaharui atau coba terus diselami lebih dalam. Karena ada sesuatu yang uncomfortable. Jadi from uncomfortable, I find something that makes me very comfort. Wow. Di sesuatu yang sangat tidak nyaman, aku menemukan justru ada kenyamanan. Sama seperti aku menemukan bahwa penderitaan dalam hidup itu juga bisa jadi keindahan tersendiri. Because actually if you still can feel the pain of something, selain itu menunjukkan kita masih sebagai manusia yang masih bisa merasa, itu juga jadi memungkinkan kita untuk appreciate rasa-rasa bahagia dengan mungkin lebih baik. Okay. Pengen tahu momen apa yang membuat dia menyadari hal ini. Tapi tunggu, kita mesti kasih waktu untuk mencicipi dulu menu-menu ini. Kalau enggak cuma dilihat-liatin aja, we'll be back. Dan ternyata Reza Rahadian sangat suka makan makanan pedas dan makanan Manado. I love cakalang, ayam woku, terus apa daun pepaya yang bunga pepaya. Bunga pepaya. Okay. Namanya mungkin ada namanya ya, nggak tahu, cuman sayur bunga pepaya, apalagi tuh, ya banyak lah. Berarti ini kan pilihanmu cocok dong? Cocok, walaupun kurang pedas. Kurang pedas. Di gue cocok. Cukup pedasnya ya. Ini sate maranginya di sini juga enak. Please do help yourself. Oke. Tahu gejrotnya? Cukup pedas. Oh, cukup pedas. Ya. Oke.
Nah, tadi kita tersisa obrolan yang kita pengen tahu, apa sih sebenarnya momen dalam hidup yang membuat lo menyadari bahwa, oh ternyata gue itu nggak suka dengan rasa nyaman. Justru saat berada dalam situasi tidak nyaman, it kind of give you a sense of comfort. Dan kesadaran bahwa justru pahit dan manis itu datang sepaket loh dalam hidup. Ya. Ada peristiwa yang membuat lo kamu menyadari hal itu atau Mungkin it just peristiwa kind of yang grow in you? paling besar itu datangnya dari masa kecil ya. Jadi I think dulu ada satu peristiwa kecil, well nggak terlalu kecil buat kami pada waktu itu. Jadi pas lagi era krisis Krismon, mamaku tuh dapet pemecatan dari kantor, pengurangan pokoknya kan itu kan zaman PHK gila-gilaan. Iya. Nah, mama Ya, tuh hampir suruh pakai sekarang lah. bener. Nah, mamaku tuh kena. Udah, terus kita tuh mencoba bertahan dengan apa yang bisa kita lakukan aja di rumah gitu. So one day, di situasi yang cukup devastated itu, I went to Sudirman, deket sampai ke area gedung Dharma Sakti yang putih yang masih sampai sekarang itu ada. Itu nemenin mamaku naro-naro CV. But itu juga adalah momen dimana aku ngerasa bahwa sebagai seorang anak, oh my God, I'm such a son yang bonded with my mom. We had this journey together. Padahal I was so little. I was like maybe 9 or 10. Tapi even for that, I felt this is the most fun time yang kita punya journey karena mamaku nggak membawa ini dalam situasi yang melodramatik, yang kita lagi susah, kita nggak gitu. Tapi this is our journey. Nah momen itu kan sebenarnya quote unquote pahit ya. Iya. She doesn't have any job. Uang juga tipikal yang gaji bulanan kalau udah minggu ketiga mulai surut gitu kan, udah mulai mikir ngirit-ngirit. Tapi at the same time itu jadi keindahan dan memori yang sampai sekarang aku exactly remember every bit of it. Wow. Jadi sebenarnya itu udah tumbuh dari kecil mungkin ya. So itu yang membuatku merasa bahwa dalam setiap penderitaan tuh ada keindahan. Dan itu datang sepaket. Momen paling indah dalam hidupmu yang paling kamu ingat juga selain momen tersebut bersama nyokapmu adalah? Momen paling indah ya? Momen paling indah waktu salah satunya kayaknya waktu pertama kali bisa bawa mamaku ke FFI ya. Kayak itu salah satu 2009. Ya, I think that's such a beautiful moment karena sebagai anak yang mungkin gak kuliah dan selalu worried bisa jadi apa nih gue kira-kira kalau nggak kuliah. Kekhawatiran khas orang tua ya. Iya kan? Terus tiba-tiba bisa bawa mama ke FFI and then I won that year for the first time. I think itu unforgettable moment juga. It's very special lah gitu. Menurut kamu, apa yang membuat kamu bertahan dalam rentang perjalanan karir 20 tahun ini? Keep going and keep doing it and keep upgrading your skill lah gitu. Karena menurutku berat juga ya untuk nggak ngomong gini, tapi ini sounds very cliche. But I'm a believer of this. Ini karena Tuhan juga gitu. Karena menurutku there's so many better actors out there. Good looking, way better gitu. In every way. Wajah yang lebih tampan, badan yang lebih bagus, karisma yang mungkin jauh lebih tinggi atau apapun itu yang mungkin kadang-kadang jadi pertimbangan untuk mengcasting seorang aktor. Ya. Tapi yang aku punya mungkin adalah keyakinan untuk terus bertumbuh dan belajar, sama ya karena Tuhan kasih kesempatan aja sih. So I don't want to take it for granted gitu. Aku nggak jago untuk merangkai kata-kata yang bagus gitu, tapi bahwa ya itu kebesaran Tuhan aja ya. I think what makes me can last until today juga karena I don't think it's just because aku kerja keras sih. Karena kerja keras juga aku nggak sendirian. There's a lot of people yang working juga with you, working with me, supporting my back gitu untuk aku bisa ada di sini. Tapi kayaknya juga semua karena Tuhan juga ya. Gitu. Dan aku nggak ngerti harus describe itu dengan cara yang lebih
gimana gitu. Yeah, it came out very nice and sweet actually. Iya. Itu sih paling. Yeah, the biggest challenge untuk bisa mampu bertahan as an actor this long would be? Last complaint. Because when you start complaining too much, you start to pointing fingers on others first. Rather than to reflect on yourself gitu. Ya mungkin itu. Because I tend to do it a lot back in the days. Oke, karena you always expect everyone to be on their A game. Yes. As much as you burden yourself. Kayak di also set, with the, my demand is high. You have to be this, you have to be this. Where is this props? This is my character's props. Why is it not here? Why the setting is like this? And yang gitu-gitu gitu. Sampai ada waktunya ternyata I realize that, hey, everybody is trying to do their best. But maybe the way I communicate, itu yang bisa diubah. Gitu. So, be more, not soft, tapi concise aja. Gitu, nggak cuman ranting and everything gitu. Yeah, I think that's also a big lesson learned for me. See, I learn a lot from. I think I love making mistakes because then I know. Yeah. I think we all do mungkin ya, gitu rasanya sih. I've done so many mistakes gitu, tapi juga itu jadi proses pembelajaran yang sangat tinggi karena pada akhirnya, if I haven't done that before, mungkin juga aku nggak realize bahwa kalau your lack of this and this and this and that. Sebenarnya sih making mistakes sih, everyone made mistakes itu. Cuma mungkin bedanya kita dengan orang yang hidup dengan kesadaran seperti kamu, ketika membuat kesalahan terus lo sadar dan lo bisa redo over, ya nggak sih? Iya, karena kesalahan tuh harus di own. You have to own it. You have to be able to take accountability. Ya, own it. You make mistake, say sorry, own it, and then be responsible about it, and then you move on. Gitu. Tapi ada beberapa bentuk kesalahan yang terjadi kemudian yang terjadi adalah defensif, bentuk-bentuk yang enggak, ini bukan salah gue, ini tuh ya oke, gue salah, tapi ini juga karena dia begini, dia begitu. Cari Akhirnya bolok tetap gitu. Pointing fingers lagi ke orang lain gitu. Itu yang juga mungkin kadang-kadang perlu disadari ya. Gitu. Would you say that? Kan kita suka dengar ini ya gitu bahwa, aduh aktor cerewet, seniman rese, atau penyanyi, aduh delulu banget gitu. She lives in her own playland gitu. Terus biasanya kalimat penyertanya adalah, ya namanya juga seniman, pantas aja dia nyentrik gitu. Kalau aku juga ya 50-50 lah. Aku kadang merasa, ya wajar lah, namanya seniman. Sebagai seorang seniman, di Brunch with Tiff bersama Raisa kita juga membahas ini. Dia juga bilang, iyalah kita ini kan bekerja harus, we need to expose our ego on stage. Ya pasti ada splaterannya dalam kehidupan nyata lah gitu. Kita kan bukan robot yang tombolnya cetak-cetak begitu aja gitu. Would you agree on that? My takes on that kayaknya lebih kepada bahwa every artist itu memang selalu punya keunikannya sendiri-sendiri. That I agree. That makes sense. Them. Yes. Itu yang membuat kenapa dia adalah dia. Lengkap dengan segala keunikan dan keriuhan dan mungkin sesuatu yang kita pertanyakan. Karena memang nggak semua hal yang normal buat lo harus normal buat orang lain. That's such a good quote. Maksudnya, first A, what is normal? Why we are so obsessed to say things, this is normal, this is not normal. According to whose point of view is it normal? According to whose point of view, gitu. Jadi, menurut aku ya, it's just human at the end of the day. We all have our own uniqueness, our own flaw, our own specialties. Itu aja yang aku yakini gitu. Jadi I'm somewhat agree on that. Gitu sih. Your demands, your uniqueness, it get the job done. It get the job done. Iya kan? I mean, learning from my role model, Ibu Christine, she's not easy. She can be, sometimes, because we're in the same management, she can drive us quite like, oh God, gitu kan. But, I mean, that what makes her her. Yeah.
Kalau Ya. kita mau pikirin lagi dengan lebih rasional, dengan lebih legowo gitu melihat semuanya. Tapi ya dia, that's why dia adalah. Ya. Ini bukan dalam Bukan konteks atau pembenaran justifikasi. atas sesuatu yang memang salah ya, jadi dibener-benerin ya. No, salah ya no. tetap salah gitu. Tapi ya ada tuh Oke. hal-hal yang seperti itu. I don't know. I just don't like to hear people when they say, yeah, but this is not normal. This is normal. This is not. Guys, come on. I agree. Minggu lalu aku nonton dokumenter Faye Dunaway. Faye Dunaway. Yes. Kan she is way past my time. Jadi aku nggak tahu reputasinya dia. Rupanya dia itu terkenal sebagai seorang aktris yang not easy to work with. Jadi at the very first second of the documentary dia langsung mengakui, gue I'm not easy to work with. Terus dikasih lihat bloopersnya on the set lagi mau wawancara dia aja. Oh, she micromanage everything, everything, and she's not 1 second ashamed of that. Karena menurut dia hasilnya mau bagus kan, udah lu diam aja ikutin. Dan terus dikasih lihat kan tentang perjalanan filmografinya, dan nggak ada film dia yang nggak jelek dan nggak dapat penghargaan. Jadi at the end of the documentary dia bilang gini, that's what it takes. Gue gini, iya juga ya. Orang yang nggak malu untuk mengakui ini belangnya, tapi lo akan mendapatkan auman dan kekuatan harimaunya. Ya lo terima aja. Iya kan? Iya. Itu sama halnya dengan misalnya kita ngelihat ada seseorang yang mungkin misalnya, I don't think I like this kind of setting lighting, misalnya atau apa gitu, but let's put it a bit to the right side or whatever gitu. Mungkin kalau yang nggak terbiasa akan melihat ini, rese banget sih lo gitu. Ternyata tiba-tiba mungkin ada yang komen, lightingnya kok agak beda yang ini. Baru kita bisa sadar, oh ternyata itu maksudnya. Itu maksudnya dia gitu. Jadi menurut aku ya itu nggak tahu, itu hal biasa sih menurut aku. Ya normal-normal dalam artian that's what makes them, dan sekali lagi itu adalah hal yang unik dari mereka aja. Abis ini kita akan tanya sama Reza hal apa uniknya diri dia yang tidak terlalu banyak orang tahu. Tapi we'll be back after the short break. Oke, kita kembali lagi. Kita lanjutkan obrolan kita. You have done a lot for the past 20 years tentang perjalanan karir, ya kan? Yeah. Quite a lot. Yeah, would you say you have accomplished all of your dreams? Some, yes. Senang tuh gue. I don't think I've accomplished Everything. that much gitu, karena actually kan selama for the past 20 years I stick on acting gitu ya. Dan cukup konsisten ada di wilayah itu aja. Dan sekarang ada satu hal baru directing gitu. Jadi mungkin kalau ditanya 20 tahun, ya ada yang sudah di-accomplish, tapi juga masih banyak sekali yang belum. Namely, apalagi yang ada dalam bucket list yang ingin dilakukan oleh Reza? Membuat lebih banyak film, sebagai director. Create more films, more books, hopefully. Karena I love writing so much ternyata. Sama mungkin ada satu harapan untuk punya sekolah non formal nggak apa-apa yang bisa nge-groom aspiring actors yang benar-benar mau jadi aktor. Karena kadang-kadang kita tahu bahwa mereka suka bingung harus kemana. And I wish that I can provide them the channel yang beneran legit, trustworthy, untuk mereka bisa pursue. With or without becoming a talent of our management misalnya gitu. Enggak, tapi ini jadi tempat mereka belajar, bertemu orang, berkenalan awal dengan casting director, scriptwriter, producer, dan lain-lain. Untuk kemudian mereka bisa tahu bahwa, oh, direction gue berarti kayaknya perlu agak kesana ya. Gue agak kesini ya. Dan mungkin along the way, you can pick any management yang mungkin cukup punya reputasi yang bagus, yang nyaman, cocok gitu untuk kemudian bergabung gitu. Tapi basically creating this space untuk anak-anak itu bisa tumbuh dan belajar di situ sih. Pingin banget sih. Salah satu cita-cita yang belum terwujud.
reflecting back on your first journey as an actor gitu kan. Tadi kamu pengen nge-groom supaya untuk ngasih tahu harusnya ini loh yang harus lo lakukan. Ada nggak bagian dari perjalanan Reza yang andai if only I know better back then gitu? Mungkin I wish at that time ketika mulai aku bisa ketemu lebih awal dengan seseorang yang namanya Christine Hakim. Really? Yeah, because she taught me a lot of things. Oh, She taught me what a about privilege. Apa itu artinya konsistensi, apa itu disiplin sebagai seorang aktor, apa yang perlu dilakukan sebagai seorang aktor, bagaimana cara memahami skrip dengan lebih baik. Tiba-tiba ketemu orang yang sangat aku idolakan, sangat aku look up, terus tiba-tiba dituntun beneran. Nah, itu yang kayaknya menjadi motor di mana nowadays to this one specific kid kayak misalnya Ali Fikri gitu. This new upcoming actor yang menurutku he's such an amazing actor gitu. He looks like a younger version of you. Yes, gitu banyak yang bilang begitu. Aku jadi sangat invested. I consider him as my son actually. Jadi benar-benar ke mamanya, ke papanya, ke keluarganya basically. Ibunya udah punya kepercayaan untuk pokoknya kalau ada apa-apa kamu tanya Om Reza. Dan akhirnya kita jadi sangat dekat dan aku jadi punya kesempatan untuk nanti Ali nanya ada skrip baru dia bisa share ke aku. Film gimana nih? Aku harus karakternya enaknya diapain ya? Ya mungkin aku nggak selalu kasih kayak harus gini nggak, bukan direction bentuknya. Tapi just helping seperti Ibu Christine help me out dulu, guide aja. So he is your protege. I can, I can say that, Karena menurutku anak ini kayak performance-nya dan wah perbakatnya luar biasa nih anak. Ini anak luar biasa. Gitu Apakah lo melihat bagian dari diri lo di dirinya? ada, ya ada banget malah. Jadi I'm very happy to see him grow and becoming a better and better actor. Dan mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi yang seperti itu. Yang seperti Ali. Apa menurut Reza hal yang kamu korbankan untuk bisa melakukan apa yang kamu lakukan sekarang? I can say nothing sebenarnya. I don't think I've sacrificed anything. I think That's sacrifice very liberating, no? I think sacrifice is a big thing. Aku nggak bisa sampai sekarang belum pernah menemukan hal yang ini loh yang udah gue korbanin untuk bisa begini tuh. I sacrifice. Kayaknya nggak ada sih Dave. To be honest ya, kalau ini jawaban yang cepat muncul dan I can say I'm just being frankly honest gitu. Nggak ada sih Dave. Belum menemukan sesuatu yang aku pernah korbanin sih kayaknya. Atau bentuk pengorbanan yang kayaknya gimana tuh. I mean, I don't think I did that yet. Berarti sebenarnya apa yang lo lakukan memang panggilan hati aja sehingga panggilan hati aja, gitu. If that's considered ada sesuatu yang mungkin tanpa disadari itu adalah sebuah bentuk pengorbanan, I don't even count that. I don't see that as a pengorbanan per se gitu. Jadi ya dijalanin aja sih. Good point. Are you a dessert person? Yes, I'm a dessert person. Yeah, I mean something yang sweet boleh juga. Iya kan. Tapi ini by the way makanannya impresif ya. Ini sate Marangi yang ini enak. So good. Kita belum nyicipin ayam kalasannya. Iya benar. Mau? Boleh deh. Iya kan sebelum dengan dessert. sambal. Yes. Kalau ini sambalnya pedes. Ini dibawa pulang makan pakai nasi panas. Nasi panas. Tadi dia nanya kenapa kita nggak bisa makan pakai tangan. We'll be back. Nah, sekarang dessert. Wah. Mau pilihnya mana? Ini es kacang merah atau kita cobain dua-duanya lah ya. Iya. Apa tuh namanya? Kita aduk dulu. Apa tuh namanya? Es podeng, bukan? Iya, podeng. Iya kan, es podeng kan? Bener. Es podeng. Nah, tahun 2026 kalau berdasarkan pencarian kita di IMDb, ada 5 kalau nggak salah ya film barunya Reza Rahadian yang akan segera luncur. True. Lu kapan syutingnya sih, Rez? Tahun baru tuh belum mulai loh. Kok jadwal lu udah keluar untuk 2026? Ujungnya tahun ini. Oh, 2025? All 5 apa?
Yes. Oh. Dan Kayak syuting konten TikTok ya. dan ada 2 film yang I can say it's a very independent film. Oh. Gitu. Oke. Yang satu berjudul Black Coffee. Oke. Itu cerita tentang pasangan suami istri yang blind dua-duanya. Oh. Petani kopi di Tanagayo, Aceh. Kami syuting di sana. Satu lagi sementara judulnya The Mortician. Oke. Ini adalah cerita tentang autism. Yang profesinya adalah sebagai mortician? No. Ya. Oke. Ibunya. Oke. Gitu. Jadi itu adalah 2 independent film. Yang satu disutradarai, The Mortician disutradarai oleh Mas Gari Nugroho, Black Coffee disutradarai oleh Jeremias Nyangun yang bikin Woman from Rote Island. Yes, that director. Aduh, it's a very good movie but very deep and exhausting ya nontonnya ya. Kayak abis itu tuh kita damn it gitu. Yeah, quite depressive gitu kan. Yeah. Yang mungkin lebih so-called commercial, horror gitu, Susana. Sama Luna Maya dong? Sama Luna Maya, yes. Luna jadi Susananya kan? Yes. Oh, gitu. kamu jadi Berry Prima? Jadi, ya some kind. Something like that. Yes, betul. Okay. Gitu. Is it going to be your first horror movie atau I didn't know about? Second? Ya, second for the past 15 years. Second. Okay. Setelah Siksa Kubur sama Joko Anwar. Oke. Ya. Ada film bersama Dian Sastro, Laut Bercerita. Yes. Also, itu adalah sebuah film yang amat sangat kunantikan juga. Yang diambil dari novel. Novel karya Lela S. Gudori, disutradarai oleh Anggi Nun, bersama Dian Sastrowardoyo, Eva Celia. Kami bermain dalam film Laut Bercerita. Aku sebagai laut di film itu. Film yang menurutku juga sangat amat relevan dan selalu penting untuk diceritakan. Tentang pergerakan anak muda, tentang keluarga yang kehilangan. Jadi sebenarnya filmnya it's not something very political, but it's a film that very moving, I can say. Kalau dilihat dari skenarionya, cerita tentang keluarga, bagaimana mereka adapting menghadapi sebuah kehilangan yang besar. It's such a beautiful story, such a beautiful story. Okay. I can say. Film tentang anak muda dan pergerakan. Mendadak teringat ya. You know where this is going. Yes. Lo kan teman. I knew it's gonna come. Udah gue bilang jangan bahas. Akhirnya dibahas. Kan lo termasuk salah satu artis yang kayaknya berani gitu ya. You are very firm, you are very bold menyuarakan aspirasimu sebagai seorang warga negara. Sebenarnya aku penasaran aja, apa yang lo harapkan sih, Res, dari tindakan tersebut gitu, dari ekspresi tersebut? Bahwa sebagai seorang pekerja seni, aku merasa bahwa ada tanggung jawab terhadap apa yang terjadi di sekitar juga untuk disuarakan. Karena kalau belajar dari seniman-seniman atau pekerja seni di era 70-an, 80-an, seni dan kenyataan hidup dan situasi politik dan apapun yang terjadi di masyarakat gitu ya, itu selalu berjalan seiringan. Karya yang tercipta, terinspirasi dari apa yang terjadi di masyarakat itu selalu menjadi karya yang monumental. Hairil Anwar menulis puisi tentang bagaimana situasi Karawang, kemudian Rendra dengan puisi-puisinya, Wiji Tukul dengan puisi-puisinya, yang inspired dan berangkat dari kegelisahan melihat kondisi tertentu di masyarakat. Begitupun menurutku bahwa peran itu sebenarnya bisa diambil oleh seorang pekerja seni gitu. Nah mungkin suara yang ingin dikeluarkan juga, I'm not really someone yang actively on social media speaking up about something, but there are point at that time yang menurutku, I don't think I can hold this back. I need to say something gitu. Dan terjadilah. Dan lu nggak takut dengan, kan beberapa seniman itu rata-rata tuh hold back their thought
dan juga keresahan mereka dengan pemikiran takut mempengaruhi tawaran pekerjaan. Kalau kamu, lo kayak ini nggak? I love to work. Are you that secure? I mean, That secure mungkin with your own conviction. that secure. Okay. For that, I'm pretty secure. Karena I like to work with someone yang juga tahu bahwa if you wanna work with me, this is who I am. So, kalau ada perhitungan tentang, misalnya sebagai contoh, kalkulasi soal risiko dan lain-lain, are you willing to take that swing with me? Or you think I'm not a good choice? Juga nggak apa-apa. Okay. Gitu. Okay, But don't force me to do something yang it against my will atau my whatever ideology atau cara pandang atau prinsip. Kalau udah menyangkut itu, I don't compromise on that. Okay. So and it's okay to say, Res, kayaknya lo bukan pilihan yang tepat deh. Setelah kita pikir-pikir, maybe we wanna go with another person. Fine, that's completely fine. Okay. Yeah. Berarti itu non-negotiable buat kamu. For me, that's non-negotiable, including brand. Yes. Oh yeah. Yeah. Okay. If one of the misalnya ada clause yang tertentu gitu, tiba-tiba misalnya, but we expect you to not touch this and that, ya berarti I'm not the one. Okay. And it's okay, gitu. Jadi I'm happy to work with someone that can value and see me as who I am, and with all the flaws and the good things about it, maybe. Okay. The first thing you are planning to do in 2026? Breathe. And relax. Karena ternyata kan ini aku lagi ngerjain satu film terakhir di 2025, tapi syutingnya akan sampai 13 Januari. Jadi ada break 3 hari during New Year's dan Christmas. Kayaknya napas kali ya. Napas aja deh gitu. Sounds very easy dan kayaknya paling doable. Jadi itu dulu kali. Because I don't really have any plan on going out or something like that. So your me time would be the perfect me time untuk Reza Rahadian adalah di rumah, not making plans, not doing anything. Not doing anything. Maybe just I don't know, binge watching or having friends come over. Ya udah. Itu aja. Thank you for sharing. Oh, thank you so much. Thank you for having me, Dave. Really. I always love talking to you. Oh, really? Really. I think it's always a pleasure to talk to you. Oh, Beneran. that's a compliment. Aku tuh merasa aku tuh deket sekali sama kamu karena aku tuh lihat kamu sehari 2 kali loh menuju pulang di Jakarta Selatan sepanjang tiang pancang Blok M itu wajah kamu. So for 20 to 30 minutes Plus kalau macet gitu ya. You are mine twice a day. Palangada, thank you so much, everyone. Thank you so much for watching. Happy New Year. Happy We'll New Year. see you in the new year. Bye, everyone. Bye.